Aku bukanlah siapa-siapa, hanya seorang ayah yang ingin meninggalkan jejak. Bukan jejak yang akan dikenal banyak orang, tapi cukup untuk jadi cerita yang kelak anakku tahu bahwa ayahnya pernah melangkah sejauh ini. Dan ini bukan tentang seberapa tinggi gunung yang akan kudaki, tapi tentang janji yang pernah kubuat pada diriku sendiri bahwa di usia yang tak lagi muda, aku ingin mencoba melangkah dan meninggalkan jejak, jejak untuk dikenang oleh anakku dan oleh diriku sendiri. Pendakian kali ini yaitu Gunung Papandayan. Gunung yang terletak di daerah Garut, Jawa Barat adalah tujuan kedua dari misi Jejak Sang Ayah kali ini. Rencana perjalanan kali ini kami nggak terlalu mengejar waktu, dikarenakan jarak yang kami tempuh dari Bandung tujuan Garut tidak butuh waktu yang terlalu lama. Ditambah jalur Kawah Kamojang memudahkan mobil kami untuk menuju pintu masuk Gunung Papandayan. By the way, saya ditemani dua orang rekan pendakian kali ini, yaitu ada Mang Marco dan Babang. Yang mana mereka lah yang juga menemani pendakian saya di Gunung Ciremai atap Jawa Barat awal bulan lalu. Sejenak kami mampir untuk membeli beberapa logistik pelengkap untuk keperluan selama pendakian dan di area camp nanti di sana. By the way, untuk Gunung Papandayan ini sebenarnya jalur pendakian yang sangat ramah pemula, di mana ada beberapa spot warung yang bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan logistik kami. Namun, sangat disayangkan, pas kami mulai pendakian saat weekday, keadaan warung tersebut sedang tutup. Ya, mungkin karena saat weekday tidak terlalu banyak pengunjung untuk menikmati keindahan Gunung Papandayan. FYI, untuk tiket masuk ke kawasan Gunung Papandayan, khususnya untuk camping dikenakan 65.000 per orang saat weekday, di luar untuk harga parkirnya, yang mana selalu jadi perbincangan hangat di medsos kalau untuk simaksi atau tiket masuk kawasan Taman Wisata Alam terlalu mahal untuk daerah Jawa Barat. Tapi menurut saya, untuk harga segitu, kalau dengan pelayanan pengelola dan pengalaman yang bakal didapat sesuai harapan, mungkin sebanding dengan harga yang harus kami keluarkan. Begini bahasa jalan tuh. Atau sa M? Pulangnya besok, Pak. Iya, besok. Atas nama siapa? Andra Hmm. Dari mana, Pak? dari Bandung. Dari mana? Minta nomor handphone. Boleh 0815. 8. Satu lagi nomor kerabat di rumah buat emergency. Boleh. Saya tuh Berapa? 0822. Yang di rumah, Pak. Oh, yang di rumah? Ya. Oh, di rumah lagi gitu. Coba. Oh, bisi maut di jalan. Amit. Ini evakuasi gitu. Amit. Tim SAR rumah udah jauh. 0812. Ininya di bawah, nanti di tempat campnya lapor lagi ke sini ya. Ya. Besok pulangnya lapor lagi ke sini. Oh, pulangnya siap. Ini nanti laporan lagi di sana. Ya. Makasih, Pak ya. Mangga, Mangga. Yo, hari ini tanggal 14 bulan Juli, tepatnya hari Senin,
Saya ada kesempatan lagi buat ngedaki Gunung Papandayan. Ketinggian di 2300-2400 kurang lebih. Dan ini start awal di ketinggian 2000-an mdpl. Mudah-mudahan jalannya lancar, cuacanya cerah, nggak dikasih hujan. Perkiraan sampai area camp mungkin jam 3 atau jam 4. Yuk langsung aja. Ya, jangan dicobaan. Nanya ho. By the way, ini untuk jalur pendakian di proyek Jejak Sang Ayah Gunung kedua, Gunung Papandayan. Mudah-mudahan dikasih kelancaran. Dan saya nggak sendiri, ditemani 2 rekan pendakian yang kemarin ke Ciremai. Ada Mang Marco sama Babang kemana? Oh, sama 1 orang lagi, Babang yang kemarin ikut ke Ciremai juga. Moga aja kuat sampai atas ya. Sekarang tanggal 14 Juli 2025, tepatnya hari Senin. Kita bertiga bakalan mulai awal pendakian, start di 2000 mdpl. Mudah-mudahan dikasih Allah cuaca cerah, nggak mendung, nggak hujan, dan dikasih kelancaran. Sebelum kita mulai, kita berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tua-tua mendaki Gunung Papandayan. Gunung Papandayan dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa Barat. Letusan terbesarnya tercatat pada tahun 1772 yang merupakan salah satu bencana vulkanik paling mematikan di Indonesia. Letusan tersebut menghancurkan bagian timur laut gunung dan menyebabkan runtuhnya sebagian besar kaldera. Akibatnya lebih dari 40 desa tertimbun dan sekitar 3.000 orang meninggal dunia. Jalur pendakian ke kiri, motor ke kanan. Aduh, asa pangerango ya mah Pos 5 2045 mdpl. Iya Pak. Kontur pendakian di Gunung Papandayan ini terbilang sangat ramah untuk anak-anak. Bahkan orang tua sekalipun akan nyaman untuk berjalan di sini. Ya, walaupun jalur bebatuan yang tertata rapi seperti ini tidak seperti jalur pendakian sebelumnya yang menguras tenaga dan mental, tapi kami tetap tidak boleh meremehkan jalur gunung dimanapun kami sedang berada. Bang, pertama ngedaki kemana bang? Sangar, Sangar? puncak mega, Jalur? itu sangar. Jalur Sangar. Mantap ya? Oh, Kesan pendakian pertama itu? pendakian pertama, Ketagihan weh. bagian, terus candu kan, Nah, eh, lanjut kemana? Pangrango, Langsung Pangrango. Terus kemarin terakhir Ciremai kan? terakhir Ciremai. Oh, Terus enak ya, pendakian awal, Kemcar ya mah, Kemsar? Pendakian wisata ya mah? pendakian wisata, Bukan pendakian, ya pendakian kayak kemarin. bukan, Oh, Kemcar dia mah, Kemsar. Pendakian ya camping ceria. camping ceria. Aya perbedaannya tuh bang, bahasa ngedaki ke Ciremai tanpa prepare olahraga
terus sama ke Pangrango prepare olahraga. Aja sih perbedaannya di no tahanan tubuh, Hmm. napas, pegangan, sok, Kerasa pisannya kerasa pisan. Pengaruh sih perbedaannya, cuman minimal seminggu lah. seminggu sebelum Seminggu sebelum naik wajib. wajib fisikal lah minimal. Pos 6 2152 mdpl. Gunung Papandayan termasuk dalam kawasan konservasi dan memiliki status sebagai cagar alam. Sekaligus sebagian wilayahnya telah dialihfungsikan menjadi taman wisata alam. Dan rencana kami di sini tidak untuk menuju puncak Gunung Papandayan, dikarenakan status puncak gunung ini sebagai cagar alam, yang mana tidak boleh dimasuki untuk kegiatan pendakian, karena peruntukannya khusus untuk perlindungan flora, fauna, dan riset ilmiah. Jadi saya dan tim memutuskan pendakian kali ini hanya sampai di hutan mati dan bermalam di area camp Pondok Saladah. Dan tujuan pendakian kali ini bukan soal puncak yang ingin saya taklukkan, namun dengan berjalan perlahan saya memahami kalau puncak bukan tujuan akhir, tapi proses selama perjalananlah yang saya nikmati. Lelah, letih, lesu, canda dan tawa kami yang membuat saya berpikir keras bahwa keindahan bisa lahir dari sesuatu yang pernah hangus. Yaps, seperti gunung ini. Pos 7 2185. Ke kanan. Meri jalan, non petunjuk jalan. Tanjakan Omon bos 2259 mdpl. Buat bapak-bapak enaknya jalur normal. Normal lah. Lanjut. Setiap pos seperti titik perenungan, setiap napas selalu terasa berat. Jadi pengingat bahwa tubuh ini tak mudah lagi. Dan ketika aku sampai di sini, aku terdiam, tak menyangka keindahan bisa lahir dari sesuatu yang pernah hangus.